Shalom, salam sehat dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Minggu 27 Juni 2021. Kita akan membaca dan belajar dari firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Sang pemilik kehidupan kami dan sumber hidup bagi kami. Kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, oleh karena segala kebaikan-Mu dan segala kasih setia-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh dipertemukan kembali dalam Renungan Harian Toraya. Kami akan belajar dan kami akan membaca firman-Mu. Kami percaya oleh tuntunan Allah Roh Kudus, kami akan mengerti dan melakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. 1 Samuel 31 ayat 1 sampai 13. Saul mati. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang Israel meralikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan diri di atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan diri ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya, dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan, bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Ashitoret, dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Bet-Sean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Sean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Amin, firman Tuhan. Kebaikan yang tidak dilupakan, kameloan tutanglah dikalupai. Pernahkah Anda berada dalam situasi yang sangat sulit dan sangat membutuhkan orang lain untuk menolong Anda? Tentunya kita pernah mengalami situasi tersebut. Hal yang sama juga pernah dialami oleh penduduk Yabes Gilead. Situasi sulit tersebut disebabkan oleh tekanan dari musuh mereka, yakni bangsa Amon, yang menyuruh mereka
untuk membuat perjanjian yang sangat kejam. 1 Samuel 11. Dalam situasi yang cukup berat, Saul muncul dengan jiwa kepemimpinan untuk membela yang lemah, hingga ia dan pasukannya menang atas bangsa Amon. Rupanya peristiwa di masa lalu saat Saul membela mereka tidak mereka lupakan begitu saja. Dalam bacaan kita hari ini, Saul mengalami peristiwa kematian yang cukup tragis. Orang Filistin mengejar Saul serta membunuh ketiga anaknya di ayat 2. Dalam pertempuran itu Saul mati oleh tangannya sendiri, sebab ia tidak ingin dipermalukan dengan dibunuh oleh musuhnya. Walaupun Saul telah mati, namun mayatnya tetap diperlakukan tidak layak oleh orang Filistin. Mendengar berita tersebut, penduduk Yabes Gilead menyelamatkan mayat Saul dan anak-anaknya, lalu dikuburkan sebagaimana mestinya. Mereka tidak melupakan kebaikan Saul dan memberi penghormatan kepada Saul sebagai raja yang diurapi Allah. Mendapat pertolongan di tengah situasi yang sulit mungkin pernah kita alami, sehingga mengingat kebaikan orang tersebut terhadap diri kita sangatlah penting, agar menjadi pengingat bagi kita untuk juga menolong orang lain. Karena itu jadikanlah dirimu penolong bagi orang lain, agar orang lain merasakan berkat Allah melalui dirimu. Amin. Kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur dan memohon tuntunan-Mu melalui Allah Roh Kudus, sehingga firman-Mu yang hari ini kami dengarkan, sungguh-sungguh boleh kami pahami, dan kami senantiasa melakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan dengan kehadiran kami semua, orang-orang di sekitar kami boleh merasakan berkat daripada-Mu, ya Allah. Ini doa kami yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.